Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu pertandingan yang paling alot, paling taktis, dan jujur aja paling dramatis di fase grup Piala Dunia kali ini. Spanyol baru aja ngunci kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay. Hasil ini nggak cuma bikin La Roja mantap jadi juara grup H, tapi juga secara brutal ngirim skuad asuhan Marcelo Bielsa pulang lebih awal. Sebagai analis, saya sering banget bilang kalau pertandingan dengan skor tipis kayak gini tuh biasanya nyimpan cerita taktis yang jauh lebih kaya dibanding kemenangan telak. Dan laga yang satu ini adalah contoh sempurnanya. Jadi siapkan catatan kalian, perhatikan baik-baik, karena kita bakal membedah setiap elemen krusial dari pertarungan ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam angka kunci ini, 26. Angka ini bukan sekedar statistik acak ya, ini adalah sebuah statement. 26 adalah total tembakan yang dihadapi oleh lini pertahanan Spanyol dalam 4 pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia. Biar kalian ada bayangan betapa gilanya angka ini, Spanyol baru aja jadi tim kedua sejak pencatatan data dimulai tahun 1966 yang cuma ngadepin 6 atau lebih sedikit percobaan tembakan dalam 5 pertandingan berturut-turut di turnamen ini. Kalian tahu siapa satu-satunya tim lain yang bisa ngelakuin ini? Argentina di tahun 2022 pas mereka bablas jadi juara. Ini benar-benar fondasi utama kemenangan Spanyol. Masuk ke bagian pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Klasemen akhir, grup H. Nah, sebelum kita asyik ngomongin formasi, kita wajib lihat realitas hasil akhir dari grup ini. Spanyol dengan elegan ngamanin posisi puncak berkat kemenangan 1-0 tadi, dan sekarang mereka siap nunggu runner-up dari grup C. Tapi coba lihat sisi lainnya. Cape Verde, tim debutan, secara sensasional lolos ke fase gugur setelah main imbang 0-0 lawan Arab Saudi. Dan yang paling tragis nih buat wakil Amerika Selatan, Uruguay. Tim dengan tradisi segudang yang dilatih oleh salah satu pemikir taktik paling dihormati, Marcelo Bielsa, malah harus langsung angkat koper di rintangan pertama. Skenario yang saya yakin banget nyaris nggak ada yang prediksi. Lanjut ke bagian 2, momen penentu, atau lebih tepatnya anatomi gol dari Alex Baena. Mari kita geser ke sini dan lihat bagaimana momen ini terbangun secara bertahap sampai akhirnya jadi gol di menit ke-42. Kemenangan taktis itu seringkali cuma butuh satu kesalahan fatal lawan kan? Nah, semuanya berawal dari kecerobohan lini tengah Uruguay. Rodrigo Bentancur ngelepas umpan yang gak akurat, sebuah kebiasaan buruk yang udah kelihatan sejak menit kedua laga. Spanyol dengan pressing mereka yang super rapi langsung ngehukum kesalahan ini. Marcos Llorente jeli banget lihat celah ngasih umpan presisi ke area bahaya. Terus Alex Baena ngelakuin sentuhan klinis yang tenang banget sebelum nembak. Tapi titik balik paling parahnya ada di akhir proses ini. Tembakan itu sebenarnya masih bisa diantisipasi, tapi Fernando Muslera malah bikin blunder fatal. Bolanya lepas dari tangkapan dan ngelonong masuk gawang. Hukuman maksimal buat Uruguay tepat sebelum peluit turun minum. Oke, masuk ke bagian 3, fondasi taktikal, pertahanan versus serangan. Nah, yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah kontras tajam antara ekspektasi kita sebelum laga dan realitasnya di lapangan. Awalnya, turnamen ini dihebohkan sama kekuatan ofensif Spanyol yang menakutkan ya kan? Ada Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres yang mimpin serangan bertabur bintang. Di awal laga pun Yamal sempat dibikin pusing sama penjagaan ketat Juan Manuel Sanabria. Tapi realitasnya malah nunjukin hal lain. Struktur defensif racikan Luis de la Fuente lah yang ternyata jadi batu karang sejati dan menangin laga ini. Mereka sukses nyumbat semua jalur umpan Uruguay dan mutusin transisi cepat skuad Bielsa. Kalau kalian masih ragu seberapa solidnya pertahanan Spanyol, coba deh lihat angka 0 besar ini. 0! Spanyol itu tim pertama dan satu-satunya di turnamen ini yang ngadepin 0 tembakan tepat sasaran di babak pertama dari ketiga pertandingan fase grup mereka. Ini level kedisiplinan dan penguasaan posisi yang udah di luar nalar. Uruguay bener-bener gak dikasih ruang buat napas, apalagi buat ngancam gawang Unai Simon di 45 menit pertama. Sekarang kita bahas bagian 4, titik kegagalan. Atau lebih pasnya, mimpi buruk buat Uruguay. Garis waktu ini nyeritain runtuhnya momentum Uruguay dengan sangat jelas. Perhatiin titik awalnya. Di awal laga, mereka sebenarnya punya ancaman. Tapi Darwin Núñez malah gagal ngeksekusi tendangan backheel yang terlalu ambisius. Peluang emas kebuang sia-sia. Dari situ, kegagalan ini pelan-pelan berubah jadi kepanikan di lini belakang, yang puncaknya ada di blunder Muslera di menit ke-42 tadi. Konsekuensinya drastis banget. Pas turun minum, Muslera langsung ditarik keluar. Nah, kepanikan struktural ini pada akhirnya meledak jadi ketidakdisiplinan mutlak di masa stoppage time, waktu Agustin Canobio kena kartu merah langsung gara-gara tackle tinggi yang bahaya banget ke Pau Kubarsi. Frustrasi total. Jadi, poin krusialnya ada di angka ini, 3.
Fernando Muslera, kiper veteran yang bahkan bela-belain keluar dari masa pensiunnya demi main di turnamen ini, sekarang malah jadi penjaga gawang pertama sejak tahun 1966 yang ngelakuin 3 kesalahan berujung gol dalam satu edisi Piala Dunia. Dalam pertandingan yang minim peluang kayak gini, satu kesalahan kiper itu bobotnya bisa 100 kali lipat lebih berat. Sebuah kenyataan taktis yang super pahit buat kiper legendaris tersebut. Dan asal kalian tahu ya, ini fakta sejarah yang cukup mencengangkan buat nunjukin betapa kacaunya ruang ganti Uruguay saat itu. Pergantian Muslera dengan Sergio Rocher di pertengahan laga tadi adalah pertama kalinya Uruguay ngelakuin pergantian kiper di tengah pertandingan Piala Dunia sejak aturan pergantian pemain diperkenalkan tahun 1970. Sebuah keputusan taktis yang sangat radikal dari Bielsa yang ngasih gambaran betapa putus asanya situasi mereka malam itu. Terakhir, bagian 5. Kesimpulan data yang nunjukin dominasi absolut Spanyol. Dan grafik ini dengan sangat brilian mengilustrasikan metrik XG alias expected goals. Laga ini memang minim peluang, tapi kendali sepenuhnya ada di tangan La Roja. XG Spanyol itu cuma 0,86 dari 6 percobaan tembakan. Kelihatan kecil? Tunggu sampai kalian lihat Uruguay yang jauh lebih tragis di angka 0,2 dari 5 tembakan. Secara total, cuma ada 2 tembakan tepat sasaran di sepanjang pertandingan. Bukti nyata bahwa meskipun Spanyol nggak ngebombardir gawang lawan, mereka sukses menetralisir ancaman Uruguay 100%. Mereka ngisolasi penyerang lawan di area yang nggak bahaya, maksa tembakan spekulatif, dan benar-benar matiin sistem Bielsa Ball. Sebagai penutup bedah taktik kita, mari kita renungkan pertanyaan besar ini. Spanyol udah ngebuktiin kalau mereka bukan cuma soal operan cantik tiki-taka, tapi sebuah benteng pertahanan kokoh yang siap tempur di fase gugur, menatap laga lawan Austria nanti dengan kepala tegak. Di sisi lain, awan gelap lagi nyelimutin Uruguay. Tersingkir di fase grup jelas bukan level mereka. Jadi pertanyaannya, apakah tembok pertahanan Spanyol ini bakal jadi kunci mereka angkat trofi juara dunia? Dan yang lebih penting, ngelihat hasil tragis ini, apakah kita baru aja nyaksiin akhir dari era kepelatihan Marcelo Bielsa di Uruguay? Terus pantau perkembangannya, nikmati taktiknya, dan pastinya saya bakal balik lagi buat membedah laga-laga fantastis berikutnya. Sampai jumpa!